Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, pastinya Pandu Amerta. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Malam Tak Menerima Doa. Cerita ini ditulis oleh Arif Halim. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Oke, nggak usah banyak basa-basi. Langsung saja kita memasuki ceritanya. Malam tak menerima doa. Pagi itu, sinar matahari menyusup perlahan di antara celah dedaunan yang masih basah oleh embun. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara kicau burung yang merdu. Hermawan berdiri di beranda rumah barunya, memandangi hamparan kebun kecil yang mulai ditata. Secangkir kopi hangat ia genggam erat, seakan menjadi satu-satunya teman bicara di pagi yang tenang itu. Dari kejauhan, terdengar suara lembut istrinya yang tengah bersenandung di dapur. Sesekali berhenti karena menahan gerakan janin yang sudah mendekati waktu lahir. Hermawan menatap ke arah suara itu dan tersenyum. Rasa tenang dan harapan akan keluarga baru mengisi hatinya. Namun di antara semua kehangatan itu, ada satu sudut yang seolah tak terjamah oleh cahaya. Sebuah ruangan kecil di sayap kiri bangunan, terlindung bayangan pohon tua yang berdiri kaku seperti penjaga bisu. Di sana embun tak pernah menempel dan suara burung selalu menghindar. Udara di sekitar area itu lebih dingin, seperti tak mengikuti irama pagi yang hangat. Hermawan beberapa kali merasa pintu ruangan itu terbuka sendiri saat malam hari. Kadang terdengar suara kayu bergesekan atau angin berdesir dari dalam. Meskipun jendela tertutup rapat, tapi ia selalu menepis semuanya dengan logika. Pasti cuma efek bangunan tua atau suara pohon karena angin, gumamnya dalam hati. Ia tak ingin memikirkan lebih, terutama sekarang ketika istrinya membutuhkan ketenangan penuh. Tapi jauh di dalam hatinya, Hermawan tahu sudut itu menyimpan sesuatu. Bukan hanya sejarah, tapi juga kisah yang belum selesai. Dan kini, diam-diam mulai bangkit kembali. Pagi menjelang siang, sinar matahari mulai menanjak, menembus pucuk-pucuk pohon dan memantul lembut di permukaan tanah yang masih melembab oleh embun. Suasana tenang dan damai menyelimuti tanah luas yang baru saja dibeli Hermawan. Udara terasa sejuk, burung-burung mulai berpindah dari dahan ke dahan, dan aroma tanah berpadu dengan harum kayu tua dari bangunan utama. Hermawan berjalan mengitari seluruh area. Di tangannya ada buku catatan kecil dan ponsel untuk mendokumentasi sudut-sudut yang akan direnovasi. Ia berencana menjadikan tempat ini sebuah villa tenang untuk keluarga yang ingin melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Langkahnya percaya diri. Ia teliti, logis, dan tak mudah digoyahkan oleh hal-hal di luar nalar. Tapi begitu ia mendekati sisi kiri bangunan, langkahnya melambat. Mata Hermawan terpaku pada satu ruangan kecil yang berdiri agak terpisah, sedikit terhalang semak liar dan naungan pohon tua. Udara di sana berbeda. Matahari seperti enggan menyentuh sudut itu. Bahkan suara burung mendadak menghilang saat ia mendekat. Dan tiba-tiba angin berdesir pelan, tapi bukan angin yang menyegarkan. Dingin dan tajam, menyusup dari celah papan tua dan terasa seperti bisikan. Aku ada. Hermawan menegakkan badan. Bulir keringat dingin muncul di pelipis. Ia mengerjapkan mata, mencoba mencari sumber suara, tapi yang ada hanya keheningan. Ia tahu ini tak masuk akal, tapi rasa penasaran menggigit pelan. Pasti perubahan tekanan udara, bisiknya, berusaha mengalihkan ketegangan dengan logika. Tangannya terangkat hendak membuka pintu tua itu, tapi sebelum sempat menyentuh, "Mas, air ketubanku pecah."
Suara istrinya menggema dari dalam rumah. Hermawan tersentak segera berlari meninggalkan sudut gelap itu tanpa menoleh lagi. Ia hanya tahu satu hal, keluarganya lebih penting dari segala keganjilan. Namun dari balik celah kayu tua, angin kembali berbisik lirih. Kau sudah melihatku. Dan pagi itu yang seharusnya tenang telah berubah arah. Sementara itu, Hermawan berlari secepat mungkin. Napasnya memburu, langkahnya terantuk batu dan akar. Tapi ia tak peduli, suara itu begitu nyata. Jeritan panik istrinya, teriakan yang menyebut bahwa air ketubannya telah pecah. Suara yang tak mungkin dia abaikan. Suara yang membuatnya tak ragu meninggalkan rasa aneh dari sudut kelam rumah itu. Namun saat ia membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, detik berikutnya terasa aneh. Hening, terlalu hening. Dan di dapur dengan senandung kecil yang lirih, istrinya berdiri santai, mengenakan baju terusan berwarna pastel. Perutnya yang besar bergerak perlahan mengikuti irama langkah. Tangan lembutnya tengah membentuk adonan kue. Fokus, damai, dan tak menunjukkan sedikit pun tanda ketegangan. Hermawan diam. Loh, Mas? Sang istri menoleh, kaget melihat wajah Hermawan yang pucat dan basah oleh keringat. Kenapa lari-lari begitu? Hermawan tak menjawab. Matanya menatap istrinya lama, mencari keganjalan, memastikan bahwa ia memang nyata, bahwa yang berdiri di depannya bukan sesuatu yang lain. Bulir-bulir bening perlahan jatuh dari pelipis dan pipinya, bercampur dengan keringat dingin yang masih mengucur dari tubuhnya. Jantungnya berdetak keras, bukan hanya karena lelah berlari, tapi karena ia tak bisa menjelaskan logika dari apa yang baru saja terjadi. Aku tadi dengar kamu teriak soal ketuban, ucapnya pelan, nyaris seperti bisikan. Sang istri tertawa kecil. Hah? Mas Ngiko kali. Aku dari tadi di sini bikin adonan, nggak kemana-mana kok. Hermawan menarik nafas dalam-dalam, lalu memaksakan senyum. Ia menghapus wajahnya cepat, mencoba menyembunyikan getaran dari suaranya. Iya ya, mungkin aku salah dengar. Mungkin suara dari luar, atau hewan lewat. Nggak tahu juga. Istrinya masih menatap curiga, tapi Hermawan berjalan ke belakang dan memeluknya dari belakang dengan erat, lebih erat dari biasanya. Dalam hati, ia berjanji, apapun itu, dia tak akan biarkan istrinya tahu. Tak sekarang, tak selama perempuan itu masih mengandung. Ia yang akan menyimpan semua sendiri. Walau perlahan bayangan dari sudut kelam itu mulai mendekat diam-diam. Siang datang dengan megah. Matahari berdiri di langit seperti raja siang, menebarkan cahaya keemasan yang menyentuh setiap sudut tanah dengan hangat yang sempurna. Bayangan pohon berdiri tegak, tak miring sedikit pun, menandakan waktu telah mencapai puncaknya. Suara dedaunan berbisik pelan ditiup angin lembut yang membawa aroma kayu dan tanah yang mengering. Hermawan memandang jam dinding kayu di ruang tengah. Jarum panjang dan pendek bertemu di angka 12. Waktunya mandi dan bersiap menunaikan zuhur. Ia melangkah ke kamar mandi dengan pikiran yang masih rasional, meski bayangan kejadian pagi tadi belum sepenuhnya hilang dari benaknya. Air dari pancuran mengalir deras, membasahi tubuhnya, membasuh peluh dan rasa berat yang tak sepenuhnya berasal dari fisik. Hermawan mengusap wajah, menarik nafas dalam. Hari itu seharusnya biasa saja, tapi entah mengapa ada sesuatu di rumah ini yang seperti menolak ketenangan yang ia coba bangun. Selesai mandi, ia mengambil sejadah dan memanggil istrinya. Sholat dulu yuk, berjamaah, ajaknya lembut sambil menghamparkan sejadah di ruang tengah. Istrinya tersenyum dan mengangguk, berdiri perlahan dan menutup kompor yang sejak tadi menghangatkan kue. Namun, saat Hermawan mulai mengumandangkan takbir, udara dalam ruangan berubah. Terasa lebih berat, seolah tak rela tersentuh oleh kalam-kalam pencipta. Angin tak bergerak, namun gorden bergoyang pelan, seperti disentuh sesuatu.
Lantai di bawah sajadah terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tidak biasa seperti tanah lembab yang menyimpan rahasia. Tapi Hermawan tetap melanjutkan. Suaranya tenang, menatap meski di sudut matanya ia melihat lampu gantung sedikit berayun. Padahal tak ada angin, ia tetap berdiri tegak, membaca setiap ayat dengan mantap. Ia tak mau goyah. Karena kalau rumah ini menolak kalam Tuhan, maka Hermawan akan lebih lantang membacakannya. Di belakangnya, istrinya mengikuti gerakan dengan khusyuk, tanpa tahu bahwa suaminya sedang bertarung diam-diam, bukan dengan makhluk kasat mata, tapi dengan bisikan gelap yang mulai berani merambat ke dalam rumah mereka. Selesai kewajiban dilaksanakan, Hermawan mengusap wajah dengan tangan penuh harap. Ia menoleh ke arah istrinya yang masih duduk di atas sajadah, lalu mengulurkan tangan, menggenggam jemari istrinya yang lembut. Ayah mau kita bermunajat sebentar. Doakan rumah ini dan diri kita juga supaya selamat dari apapun yang tak kita lihat. Sang istri mengangguk pelan. Tak bertanya lebih, mereka duduk berdampingan, kepala sedikit menunduk dan tangan terangkat dalam harap yang tulus. Hermawan mulai melantunkan doa dengan suara yang rendah, namun bergetar dalam. Allahumma inni a'udzubika min kulli bala'in fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jauhkan kami dari bala, dari yang tampak dan tersembunyi, dari yang datang di kala tidur dan juga dari yang berjalan di tanah dan yang melayang di udara. Lindungi rumah ini, lindungi anak dalam kandungan istriku, dan terangilah setiap sudut tempat ini dengan cahayamu. Udara terasa lebih hening dari biasanya, seolah semua makhluk dia mendengarkan. Dan saat Hermawan menutup doa itu dengan bisikan penuh harap, tiba-tiba terdengar suara. Malam tak menerima doa. Bisikan itu lirih, basah, dingin, datang bukan dari luar, tapi dari dalam dinding, dari lantai, dari udara yang diam, suara yang sudah lama tertidur dan kini mulai hidup lagi. Hermawan mendongak cepat, matanya menyisir ke sekeliling ruangan. Tapi tak ada yang berubah, hanya keheningan yang menggantung, menekan dada. Ia tak berkata apa-apa, tapi dalam hatinya, ia tahu kata-kata itu bukan milik waktu sekarang. Itu suara dari masa yang telah terkubur. Sudah puluhan tahun kutukan itu terucap, berputar dalam malam yang menolak cahaya. Dan kini, rumah ini mungkin hanya wadah untuk membangunkannya kembali. Hari itu berjalan seperti biasa. Setidaknya di permukaan, Hermawan tetap bersikap seperti suami yang tenang dan rasional, menyembunyikan diri dengan rencana renovasi, mencatat kebutuhan material, sesekali tertawa kecil dengan istrinya. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai retak dalam diamnya. Logikanya masih kuat, tapi firasatnya mulai bersuara. Dan suara itu tak bisa lagi ia abaikan. Gangguan yang datang bukan seperti yang bisa dijelaskan oleh teori psikologi atau kerusakan struktural rumah tua, bukan juga sekedar ilusi atau rasa lelah. Gangguan ini datang membawa dendam, kelam dan cerita yang panjang, terlalu panjang untuk dicerna sekali pandang. Setiap malam udara jadi lebih berat. Bau tanah basah kadang muncul di dalam rumah meski cuaca kering. Bisikan samar kembali terdengar di lorong sempit. Bahkan sesekali lampu mati sendiri saat Hermawan hendak sholat malam. Namun Hermawan tetap berpegangan. Ia tahu satu-satunya tujuan yang membuatnya tetap berdiri tegak di tengah pusaran misteri ini adalah melindungi istrinya dan bayi dalam kandungan itu. Bahkan jika ia harus menghadapi kegelapan itu sendiri, bahkan jika yang ia lawan bukan hanya makhluk tapi kutukan, sejarah dan kehendak yang tak pernah selesai. Kini Hermawan sadar ia berada di persimpangan. Di satu sisi, logika yang selalu menuntunnya selama ini yang mengatakan bahwa semua ini bisa dijelaskan. Di sisi lain, firasat yang makin kuat berbisik bahwa ada sesuatu dari dunia lain yang telah menunggu dan kini telah bangkit. Dan Hermawan tahu tak lama lagi ia harus memilih. Apakah terus menolak
atau mulai menerima bahwa tidak semua yang nyata bisa dijelaskan oleh logika. Matahari mulai condong, menyisakan cahaya emas yang terpantul malu-malu di genteng rumah-rumah kayu berarsitektur khas Sunda. Kampung itu sunyi, tapi tidak sepi. Jalanan sempit berdebu di antara sawah dan mulai mengering menjadi saksi bisu denyut hidup yang berjalan lambat, nyaris terlupakan oleh waktu. Anak-anak berlari tanpa alas kaki. Suara ibu-ibu saling bersahutan dari dapur ke dapur, dan para lelaki duduk di balik-balik bambu, menyesap kopi sambil memandangi langit yang mulai semburat jingga. Suara menjelang maghrib di desa itu bukan hanya tentang pergantian waktu, tapi tentang batas antara nyata dan yang tak terlihat. Lalu muncullah Hermawan mengendarai mobil barunya, perlahan menelusuri jalan kampung bersama istri yang bersandar tenang di sampingnya. Kaca mobil terbuka membiarkan angin sore masuk dan membawa serta tatapan aneh dari warga desa yang berhenti berbicara. Seakan langkah roda-roda itu telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Di bawah pohon kiara tua berdiri seorang lelaki renta. Tubuhnya dibungkus sarung lusuh dan ikat kepala yang memudar warnanya. Tatapannya tajam tapi tak bermusuh. Saat Hermawan melambatkan mobilnya, kakek itu melangkah pelan mendekat, lalu berkata, "Nak, jangan remehkan rumah itu. Meski sudah lama terbengkalai, apa yang dirasakannya tidak seperti yang terlihat. Itu bukan rumah kosong. Itu tempat di mana penghuninya telah kehilangan jati diri." Hermawan tersenyum kecil, mengangguk sopan. Mengira itu hanya bagian dari kepercayaan desa yang sudah usang. Tapi ketika dia melewati kakek itu, bayangannya tak muncul di balik spion, dan mata sang istri perlahan memejam, seolah dibelai sesuatu yang tak terlihat. Mobil terus melaju pelan. Roda-rodanya menggulung jalanan kampung yang retak-retak, menyisakan jejak debu yang melayang malas di udara. Dari balik jendela-jendela rumah tua, wajah-wajah muncul. Sebagian memandang datar, sebagian lain menyisakan raut was-was yang tak bisa disembunyikan. Beberapa anak kecil yang tadi bermain mendadak berhenti. Tatapan mereka tertuju pada satu arah, ke rumah tua di ujung kampung. Rumah yang telah bertahun-tahun kosong, ditinggalkan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Itulah rumah yang kini dibeli Hermawan dengan niat menjadikannya tempat peristirahatan di masa tua. Namun bagi warga kampung, rumah itu bukan sekedar bangunan. Ia adalah luka, sebuah tempat yang sempat menelan beberapa jiwa, menyisakan bisik-bisik dan bayangan samar yang tak pernah benar-benar pergi. Kakek tua itu masih berdiri di bawah pohon kiara. Tubuhnya kaku seperti patung. Pandangannya tak lepas dari punggung mobil Hermawan yang menjauh. Dengan suara pelan yang nyaris hanyut, ditiup angin, ia berbisik lirih, Mereka yang telah membangun hutan tidak cukup hanya dengan niat baik. Rumah itu harus ditemukan, tidak hanya dengan mata, tetapi dengan perasaan dan bantuan Tuhan. Dan ketika azan maghrib berkumandang, menggema di udara yang mulai dingin, suara alam seolah ikut diam. Angin berhenti berdesir, burung-burung tak lagi berkicau, seakan kampung itu sedang menahan nafas, menanti sesuatu yang akan kembali terbangun. Mobil akhirnya berhenti di pelataran yang cukup luas. Kerikil-kerikil kecil berderak halus di bawah roda, lalu senyap, digantikan suara alam sore yang menggantung di udara. Bunga-bunga liar di tepi halaman, kenanga, kembang sepatu, dan kemboja tua tunduk layu, seolah mengikuti waktu yang perlahan memudar bersama cahaya. Hermawan mematikan mesin. Sekejap sunyi menyelimuti. Hanya suara desir angin yang menyentuh dedaunan dengan lembut. Ia turun lebih dulu, membuka pintu. Penumpang dengan perlahan menuntun sang istri keluar dengan penuh kelembutan. Wajah istrinya tampak tenang, meski matanya sempat menyapu sekitar dengan pandangan yang tak sepenuhnya yakin. "Sholat dulu yuk."
Sebelum gelap, ucap Hermawan menggenggam jemarinya. Langkah mereka menuju rumah ditemani desir angin yang makin sejuk. Tapi sebelum kaki Hermawan menjejak anak tangga pertama, tubuhnya seolah tertarik untuk menoleh. Ada dorongan halus, tak bisa dijelaskan. Ia memalingkan wajah ke kiri, ke arah sebuah bangunan tua yang tersembunyi sebagian di balik pohon kiara besar yang menjulang bisu. Bangunan itu seperti menempel malu-malu di samping rumah barunya. Dindingnya kusam, jendelanya terkatup rapat, dan tatapannya dipeluk lembut serta bayangan. Hermawan menyipitkan mata. Entah kenapa ia merasa ada sesuatu, seperti tatapan, bukan ancaman, bukan pula sambutan, hanya hadir, mengetahui, merekam. Angin sore berdesir pelan, membawa suara dedaunan yang bersentuhan. Pohon kiara tua itu bergoyang kecil, dan sejenak Hermawan merasa ada yang berdiri di balik batang besarnya. Tapi ketika ia menajamkan pandangan, tak ada apa-apa, hanya pohon dan bayangan panjang yang mulai memudar di telan senja. Hermawan menggeleng pelan, menarik nafas. Mungkin cuma capek, gumamnya. Ia kembali menatap istrinya yang sudah berdiri di ambang pintu, tersenyum kecil sambil menunggu. Namun dari jendela bangunan tua itu, tirai robek berkibar, sedikit meski tak ada angin yang seharusnya sampai ke sana. Dan maghrib pun jatuh, perlahan dan pasti. Takbir berkumandang dari bibir Hermawan, lirih namun mantap, memecah kesunyian rumah yang belum sepenuhnya berjiwa. Di ruang utama yang belum banyak terisi perabotan, sajadah dibentangkan menghadap kiblat. Tepat di bawah cahaya lampu temaram yang menggantung dari langit-langit kayu, Hermawan berdiri tegak, sang istri duduk di belakang, bersiap menjalankan kewajiban meski tubuhnya terlihat lelah, menanggung kehamilan yang hampir mencapai waktunya. Udara terasa dingin, tapi bukan dingin biasa. Seperti ada selapis tipis sesuatu yang tak terlihat mengendap di antara napas mereka. Allahu Akbar. Sholat pun dimulai. Bacaan mengalir lembut dari mulut Hermawan. Ayat-ayat suci yang menjadi jembatan antara dirinya dan langit. Hatinya mulai tenang. Namun belum sampai rakaat kedua, ada sesuatu yang ikut hadir. Tidak nampak, tapi terasa. Samar, berbisik, lirih, dingin. Malam tak menerima doa. Hermawan memicingkan mata, tapi tak boleh berpaling. Ia tetap bertahan dalam posisi sholat, berusaha mengabaikan suara itu. Mungkin hanya suara hati, pikirnya. Mungkin hanya sugesti. Tapi bisikan itu kembali. Kau pikir mereka dengar? Kau pikir ada yang menjaga di tempat ini? Hermawan menggertakkan gigi dalam diam. Ia perkuat niat, memperdalam kehusukan. Namun suara itu tak gentar, malah terasa makin dekat, seolah berputar di sekelilingnya, seperti bayangan yang tak butuh cahaya. Ketika ia sujud, telapak tangannya menyentuh permukaan lantai. Dingin, tidak biasa, seperti menyentuh kulit batu yang lembab, nyaris seperti tubuh yang tak bernyawa. Detik itu, tubuh Hermawan sedikit gemetar, tapi ia menahan, menuntaskan rakaat dengan penuh tekad. Di belakangnya sang istri menahan isak lirih, bukan karena takut, tapi karena janin di perutnya mulai bergerak tak biasa. Begitu salam terakhir diucapkan, Hermawan tak langsung bangkit. Ia diam, menarik nafas panjang. Namun tiba-tiba tirai jendela ruang tamu berkibar sendiri, padahal tak ada angin. Dan terdengar suara langkah dari arah bangunan tua di samping rumah. Pelan teratur mendekat. Lalu hening, senyap yang membuat dada seperti dicekam. Sang istri menatap Hermawan dengan mata penuh tanya dan takut. Kang, tadi ada yang ngomong ya? Bisiknya. Hermawan menatap ke arah jendela. Enggak, tapi malam ini
memang gak biasa. Malam kian dalam, suara jangkrik seperti berbisik di sela sunyi. Dan angin menyusup dari sela papan rumah, membawa aroma kayu tua dan sesuatu yang asing, sesuatu yang lama tertahan, dan kini bangkit perlahan. Hermawan duduk sendiri di ruang tengah. Al-Quran terbuka di pangkuannya. Sang istri telah beristirahat, tubuhnya letih karena kandungan yang kian berat. Di luar, bulan separuh tampak lesu. Sinarnya tertutup awan tipis yang terus bergerak seperti kabut jiwa-jiwa yang belum reda. Hermawan membaca dengan khusyuk. Suaranya lembut tapi mantap. Ia yakin kalam Allah adalah cahaya dan tak ada yang bisa melawan cahaya. Namun malam itu lain. Bacaan belum usai ketika jendela bergetar pelan, diikuti suara derit dari sisi rumah arah bangunan tua yang dari siang tadi terasa salah. Lalu terdengar lagi bisikan, tapi kini bukan sekedar lirih, bukan suara samar, melainkan suara nyata, tua dan getir. Dingin seperti tanah kubur dan tegas seperti sumpah kuno yang tak bisa dibatalkan. Tidak ada cahaya Tuhan yang dibutuhkan di sini. Ini bukan tempat bagimu. Dan doa-doamu, ini adalah negeri yang tidak terlihat oleh langit, yang tidak berhenti saat azan berkumandang, dan yang tidak bergetar karena ayat-ayat. Hermawan terdiam, matanya menyapu sekeliling, tapi tubuhnya tetap tenang. Ia menutup mushaf perlahan, lalu berkata pelan namun penuh keyakinan. Aing percaya ke Allah. Ajun mual bisa mengganggu. Ku dijaga ke Gusti Allah. Kau datang membawa kebaikan, tapi kau mungkin kembali membawa darah. Bumi ini pernah meminum kehidupan, dan sekarang ia lapar lagi. Jangan mencoba menyucikan tempat yang telah ditolak langit, Hermawan. Kemudian terdengar ketukan 3 kali dari balik dinding kiri rumah, tapi di samping tempat sang istri tertidur. Hermawan bangkit. Matanya tajam, tapi dadanya mulai digayuti firasat bahwa tempat ini bukan sekedar rumah tua. Dan malam ini adalah awal peringatannya. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini bukan dari dinding, tapi dari pintu utama. Disusul salam yang terdengar pelan namun jelas, ditarik oleh suara tua yang berat tapi bersahabat. Assalamualaikum, nak. Hermawan tertegun. Suara itu, iya, tahu suara itu. Dalam gelap tadi siang, di bawah pohon kiara yang menjulang diam, suara itulah yang memperingatkannya. Dengan cepat Hermawan menuju pintu, membuka dengan perlahan. Dan benar di teras berdiri sosok kakek tua dengan kain sarung lusuh, ikat kepala batik yang sudah pudar, dan tongkat kayu bengkok yang tampak lebih tua dari dirinya. Kakek? Hermawan membungkuk sedikit memberi salam hormat. Dari tadi di luar, kek. Kenapa nggak ketuk lebih awal? Kakek itu tersenyum tipis, matanya dalam dan lelah, namun tak kehilangan sorot waspada. Ia mengangguk pelan. Nama saya Ki Darsa. Terima kasih telah menyambut saya. Saya tidak bermaksud mengganggu Anda. Saat itu sudah larut malam dan seseorang menarik saya ke sini. Hermawan mempersilahkan duduk di balai kecil depan rumah. Ki Darsa duduk perlahan. Tangannya menggenggam tongkat erat. Ia memandangi sekeliling rumah, dari atap, jendela, lalu sisi kiri yang tertutup gelap. Namun tak satu pun kalimat keluar dari dirinya mengenai rumah itu. Hermawan mencoba mencairkan suasana. Kek, tadi siang kita sempat ketemu ya di bawah pohon. Iya, desa ini tidak luas, jadi siapapun yang datang pasti akan terlihat, jawab Ki Darsa singkat. Ia tersenyum, tapi matanya tak sepenuhnya tersenyum. Lalu hening. Ki Darsa menunduk,
Mulutnya komat kamit membaca sesuatu. Dalam hati, ia memanjatkan perlindungan bukan untuk dirinya, tapi untuk keluarga muda ini yang tampaknya belum sepenuhnya paham di mana mereka berdiri. Ya Allah, jagalah mereka. Mereka yang berjalan dalam terang tidak seharusnya dihiasi dengan mereka yang melemparkan angin. Tatapannya beralih ke pohon kiara yang menjulang tak jauh dari rumah, lalu ke arah belakang bangunan yang tampak membisu. Hermawan mulai merasakan hawa ganjil kembali menyusup ke pori-pori malam. Tapi Ki Darsa tidak membuka percakapan tentang rumah. Ia hanya bicara tentang hal-hal ringan, kampung, hujan yang jarang turun, dan waktu tanam yang makin tak pasti. Namun di balik senyum ramahnya ada sesuatu yang ditahannya, seperti seseorang yang tahu bahaya tapi memilih tidak mengatakannya. Karena tahu waktunya belum tiba. Sebelum berpamitan, Ki Darsa berdiri menatap Hermawan lama. Jika sesuatu terjadi, jangan takut untuk mengeluh, tetapi bersikaplah terbuka. Kadang-kadang orang datang bukan untuk mengganggu, melainkan untuk menemukan jalan pulang. Lalu ia melangkah pergi. Tongkatnya memukul pelan tanah di setiap langkah. Bayangannya lenyap di balik kabut tipis yang turun entah dari mana. Dan Hermawan hanya berdiri di ambang pintu, menyadari bahwa malam ini ada lebih banyak yang terjaga daripada yang tertidur. Lantunan azan subuh menggema lembut menyusup di antara dinding-dinding kayu rumah Hermawan, menyelinap masuk ke telinga seperti bisikan halus yang membangunkan jiwa. Hermawan membuka matanya perlahan. Tak ada rasa aneh, tak ada mimpi yang membekas, hanya ketenangan yang menyebutkannya. Udara pagi menyelinap melalui celah-celah jendela, membawa aroma embun dan wangi dedaunan basah. Kampung tempat Hermawan tinggal jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumah-rumah panggung berjejer rapi. Dikelilingi pepohonan rindang dan sawah yang masih diselimuti kabut tipis. Ayam jantan bersahutan, menandai datangnya waktu fajar. Cahaya mentari belum sepenuhnya muncul. Langit masih kebiruan pucat, sementara bintang terakhir perlahan-lahan menghilang dari balik cangkrawala. Di kampung yang asri ini, waktu seakan berjalan pelan. Heningnya pagi hanya dipecah oleh suara azan dan gemercik air dari pancuran bambu. Hermawan duduk di pembaringannya, menarik nafas dalam-dalam, menikmati ketenangan yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Hari baru telah dimulai dan ia siap menyambutnya dengan hati yang lapang. Hermawan pun menoleh ke samping, membelai lembut lengan istrinya yang masih terlelap. Sayang, sudah subuh, bisiknya pelan namun pasti. Sang istri membuka mata perlahan, lalu bangkit dari pembaringan. Bersama mereka mengambil air wudhu dengan air sumur yang masih terasa dingin, menusuk kulit tapi menyejukkan jiwa. Di sudut rumah sajadah dibentangkan dan mereka pun berdiri berdampingan, menunaikan 2 rakaat dalam heningnya fajar yang syahdu. Tak ada suara lain selain bisikan takbir dan doa yang mengalir lirih menyatu dengan damainya pagi. Usai sholat, seperti biasa mereka setiap hari, pasangan itu berganti pakaian dan bersiap menyambut pagi dengan tubuh yang bergerak aktif. Sepatu karet dikenakan, topi kecil menutupi rambut yang masih sedikit basah. Dengan tangan saling menggenggam erat, mereka berjalan keluar rumah, menyusuri jalan setapak yang diapit oleh pohon kelapa, bambu, dan semak berbunga liar. Burung-burung kecil mulai berkicau di dahan, seolah menyambut mereka dengan lagu kebun. Angin pagi menyapu lembut wajah mereka, membawa harum daun basah dan wangi kayu bakar dari dapur-dapur rumah tangga. Langkah kaki menyusuri pematang sawah. Sesekali mereka berhenti untuk menikmati pemandangan kabut yang tipis menyelimuti ladang. Hanya di kampung seperti ini, kata Hermawan, bisa ditemukan pagi yang benar-benar hidup. Namun pagi itu terasa berbeda. Saat Hermawan membuka pintu rumahnya,
sebelum mereka sempat melangkah keluar. Pandangannya tertumbuk pada sosok tak dikenal. Seorang laki-laki tua berdiri tegak di ujung jalan kecil, kira-kira 15 meter dari rumah. Bajunya lusuh, penuh tambalan, khas orang desa yang bersahaja. Di tangan kanannya tergenggam sebuah pecut kuda yang sudah kusam, dan di tangan kirinya sebuah capil yang ia pegang dengan santai. Yang paling mencolok adalah senyumannya, lebar, ramah, tapi entah mengapa membuat bulu kuduk Hermawan berdiri, seolah ada sesuatu yang lain di balik senyum itu. Senyum yang terlalu tenang, terlalu diam, dan terlalu lama. Istrinya belum menyadari kehadiran laki itu, masih sibuk mengencangkan tali sepatu. Hermawan terdiam sejenak. Sosok tua itu hanya berdiri, tidak bergerak, hanya menatap dan tersenyum. Suasana pagi yang biasanya hangat kini terasa sedikit lebih dingin. Hermawan menoleh pada istrinya yang sedang duduk di bangku kecil depan rumah, mengusap perutnya yang membuncit dengan kasih sayang. Wajah sang istri terlihat tenang meski jelas kelelahan. Mulai sering menyapanya di usia kandungan yang sudah memasuki bulan ke-9. Hermawan mendekat berjongkok di hadapannya, lalu meletakkan telapak tangannya di atas perut istrinya. Ia membisikkan doa dengan lirih, memohon keselamatan untuk ibu dan anak yang sedang tumbuh di rahimnya. Suara nyaris tenggelam oleh desir angin pagi. Ya Allah, lindungi mereka, berikan kemudahan, jauhkan dari mara bahaya. Setelahnya mereka melangkah keluar, menyusuri jalan setapak kampung yang sudah mereka hafal sejak kecil. Kampung ini memang tenang, penuh pohon rindang, aroma tanah basah dan bunyi dedaunan yang saling bersentuhan ditiup angin. Ujung langit mulai disapu warna jingga pucat, pertanda matahari perlahan mendekat. Warga kampung mulai terlihat, sebagian menyiram halaman, menyapu beranda, atau sekedar duduk di bangku bambu menikmati pagi. Mereka tersenyum pada Hermawan dan istrinya seperti biasa, tapi ada yang berbeda hari ini. Tatapan mereka bukan sekedar ramah, ada sorot lain di balik senyuman itu, seolah-olah sedang menyimpan sesuatu atau mencoba menyiapkan sesuatu. Tanpa kata, mata Hermawan bertemu dengan pandangan Pak Darto, tetangga sebelah yang biasanya cerewet dan suka bercanda. Pagi ini Pak Darto hanya diam, tersenyum kaku, lalu segera menunduk begitu Hermawan menatap balik. Hal serupa terjadi beberapa kali. Senyum yang terlalu singkat, sapa yang setengah hati, dan tatapan yang cepat dialihkan. Ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian berhenti tertawa saat Hermawan lewat. Anak-anak yang biasanya bermain lari-larian kini hanya berdiri diam di ujung gang, menatap sejenak lalu berbalik badan. Hermawan mengerutkan dahi. Ia memperlambat langkah, menggenggam erat tangan istrinya. Ada yang aneh, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Kenapa semua orang seperti menyembunyikan sesuatu? Istrinya menatapnya heran, namun belum sempat bertanya. Hermawan kembali teringat akan sosok tua yang ia lihat pagi tadi. Dengan senyum aneh dan pecut kuda di tangan, kini semuanya terasa saling terhubung, tapi belum cukup untuk mengerti maksudnya. Ada yang tidak beres di kampung ini, pikir Hermawan. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan senyuman. Hermawan dan istri melanjutkan. Pagi terus merambat naik, menyibak kabut tipis yang menggantung di antara pohon, kelapa, dan atap-atap rumah. Burung-burung kini lebih riuh, dan sinar matahari mulai menyelusup malu-malu dari celah-celah daun. Hermawan dan istrinya melangkah perlahan melewati jalanan tanah yang mulai mengering, lalu berhenti sejenak di depan satu-satunya masjid di kampung itu, Masjid Nulur Huda. Bangunan sederhana berdinding papan dan beratap seng yang sudah memudar dimakan waktu. Hermawan memperhatikan masjid itu dengan seksama. Langkahnya tertahan, matanya menyusuri sisi atap hingga ke puncak kubah kecilnya dan tidak menemukan pengeras suara. Kening Hermawan mengernyit. Pagi tadi ia jelas mendengar azan subuh berkumandang begitu nyaring, lembut tapi menggugah, seolah dikumandangkan tepat di telinganya. Tapi jika tidak ada pengeras suara, dari mana suara itu berasal?
Penasaran, Hermawan menoleh melihat seseorang laki-laki setengah baya sedang menyapu halaman masjid. Lelaki itu berkain sarung dan mengenakan baju koko lusuh, namun raut wajahnya tampak ramah dan teduh. Hermawan pun menghampirinya dengan sopan. "Assalamualaikum, Pak," sapa Hermawan sembari menundukkan kepala sedikit. "Waalaikumsalam, Nak," jawab laki-laki itu menghentikan sapu lidi di tangannya. "Maaf sebelumnya, Pak, saya hanya ingin bertanya." Hermawan menoleh sebentar ke arah kubah, lalu kembali menatap pria itu. "Tadi waktu subuh saya dengar azan yang sangat jelas, tapi saya perhatikan masjid ini tidak punya pengeras suara. Apa ada masjid lain di sekitar sini?" Lelaki itu tersenyum tipis, tapi tatapannya agak redup. Ia tidak langsung menjawab. Sapu di tangannya digeser ke samping. Lalu ia menghela nafas perlahan sebelum menatap Hermawan dalam-dalam. "Tidak ada, Nak. Cuma masjid ini saja yang berdiri di kampung ini. Dan memang sudah lama tidak ada pengeras suara." Hermawan merasa bulu kuduknya berdiri. "Tapi tadi saya dengar azan," gumamnya, setengah untuk diri sendiri. Lelaki itu tersenyum lagi, kali ini dengan nada suara yang lebih pelan, nyaris seperti berbisik. "Kalau suara itu masih bisa kau dengar, berarti kau memang sudah dipanggil." Hermawan tertegun, matanya menatap lekat wajah lelaki itu, mencoba menangkap maksud dari ucapannya. Tapi lelaki itu kembali menyapu halaman, seolah tak pernah berkata apa-apa. Angin pagi kembali berembus, tapi kini terasa lebih dingin. Langkah Hermawan terasa berat ketika ia meninggalkan peralatan masjid. Kata-kata lelaki setengah baya tadi terus berputar di kepalanya. "Kalau suara itu masih bisa kau dengar, berarti kau memang sudah dipanggil." Hatinya mulai goyah, logikanya bergumul dengan perasaan tak nyaman yang perlahan tumbuh sejak subuh. Tapi ia mencoba menepisnya, mencoba percaya bahwa semua hanya kebetulan, hanya pikirannya yang terlalu lelah. Tangan Hermawan menggenggam erat jemari istri yang mulai berkeringat. Nafas istrinya sedikit berat, kelelahan mulai terasa di wajahnya. Namun senyumannya masih ada, tetap sabar seperti biasa. "Kamu capek?" tanya Hermawan lembut. Istrinya mengangguk kecil. "Sedikit, tapi aku masih kuat. Udara pagi ini terlalu sayang kalau dilewatkan." Mereka menyusuri jalan kecil yang mulai menanjak. Batu-batu kecil tersebar di sana sini, membuat langkah harus lebih hati-hati. Di kiri kanan, semak dan rerumputan menjulang liar. Pagi mulai menghangat, tapi udara masih menyegarkan dada. Saat mencapai puncak tanjakan kecil, pandangan Hermawan bertumbuk pada sosok yang berdiri membelakangi matahari. Seorang laki-laki tua bertopi caping yang kini terkalung di punggung, mengenakan baju lusuh, bersandar pada tongkat kayu. Hermawan sontak tersenyum lebar. "Ki Darsa," serunya sambil sedikit mempercepat langkah, namun tetap menuntun istrinya dengan hati-hati. Sosok tua itu menoleh, senyum khasnya muncul teduh dan bersahabat. "Ah, Hermawan," sahut Ki Darsa, suara serak tapi penuh wibawa. "Kukira kamu belum sempat jalan-jalan pagi, tapi rupanya kau datang tepat waktu." Hermawan sempat menoleh ke istrinya, lalu menatap Ki Darsa lagi, sedikit heran. "Tepat waktu, Ki? Maksudnya?" Ki Darsa menatap pasangan muda itu dengan tajam, tapi tetap dengan senyum yang tak berubah. Ia mendekat perlahan, lalu menepuk lembut bahu Hermawan. "Banyak hal yang tak perlu dipahami hari ini, tapi akan tiba waktunya kau mengerti kenapa suara azan itu datang padamu." Hermawan terdiam. Sekilas hawa pagi tak lagi senyaman tadi. Jemarinya makin erat menggenggam tangan istrinya. Istrinya memandanginya dengan bingung, sementara Ki Darsa menatap kejauhan.
ke arah lembah yang diselimuti kabut tipis. Tempat di mana segala pertanyaan seolah menunggu jawaban yang tak bisa ditebak. Dan di antara diam itu, hanya desir angin dan detak jantung yang terasa nyata. Langkah Hermawan terasa semakin berat, bukan karena lelah semata, tapi karena beban pikiran yang mulai menggulung dalam. Kepalanya seperti kabut yang menolak pergi. Setiap senyum warga, setiap sapa, dan setiap jawaban terasa seperti potongan teka-teki yang tak pernah lengkap. Seolah seluruh kampung ini menyimpan rahasia yang disembunyikan rapi di balik wajah-wajah ramah dan suasana damai yang terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Ada apa sebenarnya dengan kampung ini? Batinnya bertanya lagi dan lagi, tapi tak satu pun jawabannya terasa memuaskan. Hermawan memandang Ki Darsa yang masih berdiri tegak dengan tongkat kayunya. Sosok tua itu tampak tenang, terlalu tenang, seperti sudah tahu segalanya, tapi hanya membiarkan waktu yang berbicara. "Ki," panggil Hermawan pelan sambil menuntun istrinya yang kini mulai sedikit terengah. "Kalau tidak sibuk nanti sore, mampirlah ke rumah. Kita bisa ngobrol santai. Saya dan istri baru bikin kue, dan saya punya kopi enak. Boleh ya, Ki?" Ki Darsa menoleh. Matanya menyiratkan sesuatu yang sulit ditebak. Ia mengangguk pelan, senyumannya muncul lagi, tipis. "Boleh, Wan. Aku akan datang. Rumahmu akan kukunjungi sore ini." Hermawan tersenyum lega, meski tak sadar kalimat Ki Darsa terdengar ganjil. "Rumahmu akan kukunjungi? Bukan, aku akan main atau akan mampir." Setelah berpamitan, Hermawan dan istrinya melanjutkan langkah pulang, menyusuri kembali jalan kecil yang mereka lalui tadi. Semilir angin tak lagi terasa sejuk. Kabut tipis yang menggantung di kejauhan kini tampak lebih tebal, lebih berat. Sementara itu Ki Darsa tetap berdiri di tempatnya, memandangi punggung pasangan muda itu semenjauh. Senyum di wajahnya lenyap berganti sorot mata yang dalam dan kelam. Ia menarik nafas pelan lalu berbisik dalam hati, dalam bahasa yang hanya dipahami oleh mereka yang pernah hidup dalam kegelapan. Tempat itu, rumah itu adalah sarang yang dikutuk. Mereka yang tinggal di sana bukan manusia biasa. Mereka adalah bayang-bayang dari masa yang ditelan cahaya, kegelapan yang kekal, yang tidak pernah disentuh oleh cahaya suci. Dan kabut pun makin turun, perlahan menelan jalan yang barusan mereka lewati.